Jadi puncak arus mudik Lebaran 2026. Sejumlah rekayasa lalu lintas disiapkan termasuk rencana one way nasional mulai dari kilometer 70 di tol Cikampek menuju ke kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Semarang. Namun juga menjadi catatan bahwa sempat terjadi kemacetan panjang seperti yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali dan ruas jalan pelabuhan menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kita bahas bersama dengan anggota Komisi 5 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Sudah bergabung bersama kami ada Pak Bakri. Selamat pagi Pak Bakri. Selamat pagi Mbak. Iya, baik, terima kasih. Iya, sebelumnya kita sudah menghubungi dan mencoba menghubungi dari Kementerian Perhubungan, termasuk juga jubir dari Kementerian Perhubungan yang menjadi salah satu otoritas paling berwenang di masa arus mudik Lebaran 2026 ini. Tapi sampai saat ini untuk otoritas yakni Kementerian Perhubungan masih belum bisa bergabung bersama kami. Tapi tidak apa begitu ya, tentu kita berharap Kementerian Perhubungan bisa kemudian memberikan informasi kepada publik bagaimana situasinya di saat ini di arus mudik Lebaran saat ini, termasuk juga soal antisipasi kemacetan. Tapi tidak apa, Pak Bakri, ini saya ingin tahu dulu, bagaimana menurut Anda soal pelayanan arus mudik Lebaran 2026 dari pihak terkait? Salah satunya kemudian kita tahu Kementerian Perhubungan yang punya kewenangan di sini di arus mudik Lebaran 2026 sudah optimalkah, sudah maksimalkah? Ya baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang hari ini kita tahu puncak mudik Lebaran memang akan terjadi hari ini ya. Itu akan terjadi di beberapa titik, termasuk khususnya di daerah-daerah penyeberangan seperti Gilimanuk, Merak, Bakahuni. Seminggu lebih kurang kira-kira hampir seminggu yang lalu kami DPR RI Komisi 5 bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, ya, Kakor Lantas, termasuk juga BMKG dan Basarnas, kita sudah melakukan rapat koordinasi dan ini memang agenda yang rutin yang selalu kita laksanakan menjelang hari-hari besar. Nah kemarin memang ada beberapa catatan-catatan yang perlu kami sampaikan. Pertama, bahwa pemerintah harus mengantisipasi melonjaknya mudik Lebaran ini ya, terutama daerah-daerah ke Pulau Jawa, Sumatera, tentunya juga daerah Indonesia Timur. Nah, kita memang mendengar ada kejadian-kejadian ya yang terjadi seperti di daerah saya ini. Saya sudah bicarakan kemarin itu pada saat rapat bahwa perlu diantisipasi ini, tolnya harus dipercepat. Yaitu Palembang Jambi, Betung Jambi ini kemarin terus terang aja saya kebetulan berada di Jambi, sepi sekali Jambi karena tidak ada kendaraan-kendaraan apapun semua dan memang kita turut prihatin juga, begitu juga terjadi kemacetan penumpang di Gilimanuk. Nah ini memang semua prediksi tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga ya sehingga ini terjadi. Nah yang perlu diperhatikan sekarang hari ini bahwa faktor manusianya ya, kita berharap bahwa kawan-kawan dari Kakor Lantas di bawah komando Pak Agus supaya memang betul memberi disiplin kepada masyarakat ya, dengan tegas menindak masyarakat. Apalagi kalau mereka itu tidak mengikuti aturan akan menjadi malah bahaya bagi kita. Nah sebagai contoh umpamanya kemarin itu seharusnya kendaraan-kendaraan besar sudah tidak boleh lalu di jalan, masuk di jalan-jalan nasional, jalan apa, tapi masih aja yang ada yang mencoba-coba. Nah saya ngebayangkan kemarin itu yang Betung itu seperti portal aja jalan itu, padahal jalan itu bisa dilalui dengan baik ataupun apa, dikarenakan adanya kendaraan yang melebihi tonase. Nah ini mengakibatkan. Nah oleh sebab itu saya pikir ini menjelang 1-2 hari ini menjadi perhatian bagi kawan-kawan Kakor Lantas, termasuk juga Kementerian Perhubungan untuk lebih banyak koordinasi. Begitu juga dengan Kementerian PU, ya harus siap siaga dengan kondisi jalan karena kita tahu bahwa memang dengan efisiensi begini memang banyak juga keluhan kawan-kawan di daerah kekurangan anggaran, tapi itu tidak menjadi jangan dijadikan satu alasan untuk tidak melayani masyarakat karena bagaimanapun juga kesepakatan kita kemarin itu bahwa mitra-mitra kami ini harus betul-betul menerjunkan orang membuat posko-posko sehingga apa yang menjadi permasalahan di bawah ini bisa teratasi. Jadi sekali lagi
faktor manusianya ini saya Oke. pikir kawan-kawan dari Korlantas harus betul-betul tegas ya, tegas mengingatkan mereka kalau toh Oke. memang jalan itu tidak bisa dilalui jalan berat, angkutan berat ya jangan. Itu aja kira-kira Mbak perlu diperhatikan. Oke, Makasih. oke, itu tadi curhatan Anda gitu ya sebagai pemudik di wilayah Anda. Tapi kemudian yang jadi sorotan adalah bagaimana kita melihat kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Anda melihat sudah adakah antisipasi yang dilakukan secara maksimal oleh pihak pelabuhan, dalam hal ini adalah ASDP, Korlantas, termasuk juga soal Kementerian Perhubungan. Karena ini menjadi sorotan sekali di Pelabuhan Gilimanuk. Nggak main-main Pak, macetnya itu bisa sampai belasan kilometer. Yang biasanya dari Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk itu hanya bisa ditempuh 3-4 jam. Tapi kemudian kemarin kita lihat pemudik ini bahkan harus menunggu di antrean di 12-24 jam. Catatan dari DPR seperti apa? Ya baik Mbak, memang pada saat rapat kemarin itu sedikit juga agak istimewa ya. Karena pelaku-pelaku usaha, pemilik jalan tol, ASDP, pemilik kapal, semuanya, Pelni, apa semuanya itu kita undang semua. Memang saya selalu bicara bahwa rapat-rapat kita ini harus betul-betul mendapat suatu keputusan yang agak istimewa. Nah, jangan kemacetan itu yang dulu tahun lalu terulang lagi. Nah, pimpinan kami Komisi 5 sudah menyampaikan mengupayakan bagaimana itu pelabuhan Merak Bakauheni termasuk juga yang di Gilimanuk itu bisa ditingkatkan gitu. Apa upaya? Kalaupun memang perlu anggaran besar ya kita siapkan karena tidak bayangkan Pak bagaimana sulitnya orang menyeberang, angkutan tidak bisa transportasi manusia termasuk juga barang tidak bisa berjalan. Memang di agenda kita rapat kemarin itu salah satu poinnya adalah menjadi perhatian itu adalah termasuk juga Gilimanuk, termasuk juga Merak Bakauheni. Begitu juga dengan penyeberangan di Indonesia Timur. Itu juga termasuk pesawat ya. Itu juga menjadi perhatian kita. Jadi memang betul kita berharap bahwa Kementerian Perhubungan ya khususnya termasuk PU harus mendapatkan anggaran khusus terkait yang selalu menjadi momok kalau mau lebaran pasti ini macet, pasti bertumpah, pasti antri banyak. Nah ini termasuk juga pelabuhan-pelabuhan itu dan syukur kemarin dari dari protokol presiden ya sekretaris kabinet juga sudah menyampaikan bahwa akan ada perlakuan-perlakuan khusus nanti ke depan. Oleh sebab itu kami merekomendasikan bahwa pelabuhan-pelabuhan ini harus betul-betul direvitalisasi, ditingkatkan sehingga tidak akan terulang lagi. Karena kalau kita rapat itu lagi ya itu yang menjadi masalah. Dan kita juga harus akui Mbak, alhamdulillah ini memang kalau tingkat kecelakaan memang turun. Tapi fasilitas ini memang sudah harus direvitalisasi, harus ditingkatkan Mbak, gitu Mbak. Oke, seharusnya memang hal-hal semacam ini, kemacetan antrean kendaraan yang begitu panjang sampai belasan kilometer yang sempat terjadi di Pelabuhan Gilimanuk ini bisa diantisipasi. Skemanya seperti apa, bisa dimitigasi. Apalagi kita lihat perayaan Hari Raya Nyepi ini kemudian berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Ya, berdekatan. Nah, ini yang seharusnya bisa diantisipasi oleh otoritas terkait. Betul. Jangan sampai kemudian ini menjadi terjadi begitu sampai berhari-hari. Ini yang harus diantisipasi seharusnya. Betul. Saya juga ingin betul. Dan saya ingin juga melihat bagaimana jalur-jalur darat, salah satunya adalah jalur tol yang kemudian termasuk juga jalur Pantura. Ada beberapa titik yang kita tahu ada liputannya juga, ada beberapa yang kemudian berlubang dan baru diperbaiki jelang arus mudik. Ini juga harusnya menjadi catatan dan jadi evaluasi. Ya betul Mbak. Jadi memang salah satu poin kita kemarin itu saya pingin karena saya ini kan juga termasuk yang ya sudah lama juga di DPR Komisi 5. Memang rutinitas itu macet tuh itu paling tidak kalau bukan manusianya fasilitasnya. Nah ini juga perlu dibenahi fasilitas pelabuhannya, jalannya. Dan sekali lagi apa yang terjadi hari ini memang kita sudah sampaikan kemarin dan saya pikir juga memang perlu juga kedisiplinan daripada pengguna jalan. Ini kadang-kadang polisi pun kebingungan ya mengatur lalu lintas karena juga semuanya pada pingin duluan. Nah kebayangin Mbak itu kalau kita lihat di pelabuhan itu sampai 12 jam, 15 jam sampai tol Betung Palembang Jambi itu sampai 24 jam mereka betul-betul miris sekali lah.
Saya pikir pemerintah yakin saya, Kementerian Perhubungan, PU tidak akan tinggal diam. Ini ada alasan tepat bahwa kita menyetujui anggaran dalam rangka merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan yang sering terjadi kemacetan setiap hari libur, Pak. Oke, kalau dari catatan komisi Anda yang kemudian bermitra dengan Kementerian Perhubungan dan juga beberapa kementerian lainnya yang terkait dengan arus mudik ini, evaluasi apa yang kemudian menjadi catatan di arus mudik sampai hari ini menjelang hari Lebaran? Ya, baik Mbak. Pertama, evaluasi kami bahwa sudah memang betul yang kita prediksi kemarin itu bahwa perlunya revitalisasi, perbaikan atau pengembangan pelabuhan ataupun dermaga, termasuk juga seperti Merak Bakahuni ya, itu tidak pernah asal liburan pasti terlalu macet. Nah, ini harapan kita kemarin gitu, kita sepakat bahwa ini tahun depan itu tidak akan terjadi lagi. Karena ini sudah rutin gitu loh, ini sudah agenda libur. Nah, harapan kami yang mempunyai hak budgeting, anggota DPR RI akan memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk menyiapkan anggaran sebesar mungkin dalam rangka mengantisipasi ke depannya, ke tahun ke depannya, itu mungkin Mbak. Oke, termasuk juga setelah ini, setelah arus mudik dan arus balik ini, apakah nanti juga akan membahas soal bagaimana evaluasi ke depannya bersama dengan kementerian terkait, Komisi 5 akan memanggil untuk RDP? Iya, betul. Kita rutin. Biasanya sebelum pelaksanaan hari libur kita memanggil. Setelah itu seminggu kemudian kita nanti akan memanggil mengevaluasi. Saya pikir tragedi nasional. Saya pikir ini kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk ini. Saya pikir sudah bisa jadi mungkin mendunia ya, karena belum pernah terjadi begitu ya, termasuk juga Palembang, Betung, Jambi ini juga harus secepatnya tol ini. Saya sudah sampaikan di rapat itu. Nah, mudah-mudahan ini pokoknya yang jelas dengan efisiensi ini kita memaksimalkan anggaran supaya bisa menjadi fokus terhadap infrastruktur penunjang itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih anggota Komisi 5 dari fraksi Partai Amanat Nasional, Pak Bakri telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak dan selamat Baik, terima melakukan kasih, perjalanan Pak. Salam mudik. dari Jambi, saya lagi di Jambi nih. Iya, baik, terima kasih Bapak.